Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Dewi Kumalasari dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Cilacap. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 1.1 tentang refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro. Asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro itu dapat membedakan artinya atau maknanya, yaitu pendidikan dan pengajaran. Dalam memahami arti dan tujuan pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantoro, pengajaran atau onderwijs adalah bagian dari pendidikan, sedangkan pendidikan atau opvoeding memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya bagi sebagian seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kedua, dasar-dasar pendidikan yang menuntun menurut Ki Hajar Dewantoro, bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat alam. Ki Hajar Dewantoro mencontohkan seorang petani yang diartikan sebagai guru dan bibit jagung ibarat seorang murid, di mana seorang petani menaburkan benih di tanah yang subur, mendapat sinar matahari dan pengairan yang baik. Meskipun bibit jagung itu kurang baik, akan tetapi masih bisa tumbuh karena mendapatkan faktor pendukung yang memadai. Itulah simbol seorang guru yang dapat menuntun menurut kami. Kemudian kodrat alam dan zaman. Ki Hajar Dewantoro menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Kodrat zaman. Pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan kodrat alam dalam memaknainya yaitu konteks lokal sosial budaya, murid di Indonesia ibarat memiliki karakter yang berbeda dengan murid di negara Timur Tengah atau luar negeri. Mengenai pendidikan dan perspektif global, Ki Hajar Dewantoro mengingatkan bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Oleh sebab itu, isi dan irama yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantoro adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada di Indonesia. Kekuatan sosial budaya Indonesia yang beragam dapat menjadikan kekuatan kodrat alam dan zaman dalam mendidik. Bagian berikutnya, budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantoro, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikir, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Alam keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan,
pengajaran dari orang tua. Keselarasan hidup, anak dilatih melalui pemahaman, kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengolah diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya, sehingga ketika membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Terakhir, tentang interpretasi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Pertama, tetap mempertahankan kebudayaan Indonesia sebagai filter terhadap kebudayaan asing yang masuk. Kedua, pendidikan harus selalu berubah atau tidak statis, yang dapat diilustrasikan seperti tata surya yang selalu bergerak. Ketiga, membagi kodrat keadaan menjadi dua, yaitu kodrat alam dapat dicontohkan negara Belanda mempunyai 4 musim yang berbeda, yang menjadikan karakteristik mereka menjadi harus berhati-hati dalam menyiapkan bahan makanan. Sementara di Indonesia tidak mengenal musim, karena selalu ada bahan makanan yang tumbuh sehingga menjadikan hidup mereka boros tanpa harus menyimpan cadangan makanan. Kemudian, kodrat zaman yang dimakna sekarang ini sudah mulai pembelajaran 4.0 yang membuat kita harus cepat melangkah. Keempat, prinsip melakukan perubahan menggunakan azas trikon, kontinuitas, atau kita harus melakukan dialog kritis tentang sejarah. Jadi dalam bergerak maju ke depan, kita tidak boleh lupakan nilai budaya yang hakiki dari masyarakat. Kedua, konvergensi atau pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Ketiga, konsentris, pendidikan harus menghargai keragaman dan memerdekakan pembelajar, karena setiap orang berputar dan beredar sesuai dengan orbitnya, dan diibaratkan seorang petani menanam bibit jagung seharusnya dengan tumbuh adalah jagung, bukan padi. Jadi seorang pendidik seharusnya membimbing peserta didik sesuai dengan bakat dan minat mereka masing-masing, jangan sampai dipaksakan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Semoga kita semua menjadi seorang guru yang hebat, guru yang berkualitas, dan guru yang bisa menggerakkan semua kalangan. Akhir kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.